Oke, selamat datang di Ambaradul Podcast. Di sini kita bakal bahas isu terhangat nih mengenai BBM bersubsidi. Di mana BBM bersubsidi ini menggunakan pembayaran QR. Yang kita tahu kan QR itu kan buat mempercepat kita pembayaran tanpa adanya cash. Namanya cashless, tanpa uang tunai. Nah, di sini kami udah mengundang nih tiga mahasiswa penting dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman FISIP ini kan sebagai pengguna aktif dari BBM, apalagi mereka ini mempunyai motor kan, kendaraan bermotor. Entah kita tanya aja langsung ya. Kita perkenalan dulu, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, saya Bagus Wibowo dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022 FISIP Unsri. Nah, mungkin boleh dari Mas sebelah saya, Mas Azril. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Azril dari tadi. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Arek Ganti, bisa dipanggil Ganti dari kemarin. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ihsan Reza Triansah. Dah. Aduh, mas-mas FISIP ini ternyata lucu-lucu ya bertiganya. Aduh, oke langsung aja nih teman-teman. Kita bahas isu kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama kita tanya dulu nih ke Mas Reja nih sebagai pembuka ya boleh. Nah, bisa nggak sih Mas jelaskan secara singkat apa sih kebijakan penggunaan QR code ini untuk pembelian BBM bersubsidi? Karena masih awam nih di masyarakat umum. Jadi intinya tuh gini Gus, pemerintah itu ingin menargetkan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan kebijakan menggunakan QR code. Nah, dengan kebijakan ini QR code itu diharapkan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang bisa membeli BBM bersubsidi. Caranya kita harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapatkan QR code yang kemudian di-scan saat membeli BBM. Daftarnya di mana, Gus? Daftarnya itu di My Pertamina atau di link My Pertamina. Lupa pokoknya ada pokoknya linknya. Waduh, kok lupa sih. Tapi menarik banget yang dibahas Mas Reja nih mengenai pendaftaran. Berarti kita harus ada studi media nih, sudut pandang media. Bagaimana sih kita langsung beralih aja nih ke Mas Azril di sebelah saya. Bagaimana sih Mas Azril memandang studi media dalam kasus kebijakan ini? Terima kasih Mas Bagus, betul yang dikatakan Mas Reja ya. Jadi kalau aku di sini mulai lihat dari sudut pandang studi medianya, sebetulnya ini nih berpengaruh ya. Jadi ada potensi positifnya juga karena ini bisa menjadi hal transparansi bagi pemerintah gitu. Karena bisa mantau langsung penyaluran subsidi ini nih pas gak sih, tepat sasaran gak sih, dan disalahgunakan gak sih sama hal-hal pembijak gitu tuh, pembuat kebijakan tuh. Terus juga tapi di sisi lain tuh ada kekhawatiran juga khususnya karena tentu akan muncul kesenjangan digital atau kesenjangan ekonomi lah gitu, karena kan seperti yang kita tahu karena kita membutuhkan aplikasi tentunya kita harus mendownload, dan juga mendownload membutuhkan HP, dan HP membutuhkan uang, dan uang kita membutuhkan internet, dan masih banyak lainnya ya. Betul kan? Nah, jadi akses internet itu tentu bisa menjadi masalah baru ketika membutuhkan QR code. Mungkin itu dari sudut pandang media ya. Entah sudut pandang apa sebetulnya. Bener banget nih yang dikatain Mas Azril nih. Apalagi kalau kita sekarang nih nunggu BBM nih ya, nunggu di SPBU, itu berbedanya jauh banget dari yang tunai mereka panjang banget, yang non tunai gampang banget, tinggal scan gini doang selesai. Jadi orang tuh iya senjang banget ya, beda banget antriannya. Nah, kita beralih nih ke pemateri Mas Gandhi nih. Kita tanya dulu sebagai mahasiswa yang berlaku sebagai konsumen nih. Dia kan naik motor terus nih sehari-harinya. Bagaimana sih Mas Gandhi, menurut Mas Gandhi kebijakan ini akan mempengaruhi masyarakat terhadap konsumen BBM? Baik, terima kasih Mas Bagus. Kalau menurut aku sih, intinya dari kebijakan ini yaitu pemerintah itu ingin masyarakat itu mengatur pola ataupun jatahnya masing-masing jadi Mas Bagus. Jadi, karena ada beberapa tuh kasusnya dulu kan, misalnya kalau ada oknum itu yang membeli BBM dengan jumlah banyak, terus BBM itu dia perjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dengan harga eceran. Tentunya hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian dan juga masyarakat itu banyak yang tidak mendapatkan jatahnya. Jadi itu kebijakan ini sangat penting agar
pembelian BBM itu bisa merata Mas Bagus. Namun kebijakan itu bisa ada dampak negatifnya Mas Bagus, yaitu dapat menimbulkan antrian BBM apalagi awal-awal launching dari aplikasi tersebut Mas Bagus. Oke, bagus sekali sih. Sama kayak nama aku bagus. Oke. Nih, Mas Reja kan dari ilmu komunikasi nih, Mas. Gimana sih, Mas, cara pemerintah mengkomunikasikan kira-kira kebijakan ini bagaimana? Apakah sudah efektif atau belum nih, Mas? Kalau menurut aku sih Gus ya, komunikasi pemerintahan terkait kebijakan ini tuh masih perlu ditingkatkan lagi Gus. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang masih bingung dan belum paham betul cara pendaftaran dan penggunaan QR code ini. Jadi pemerintah perlu membuat sosialisasi yang lebih masif dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait kebijakan ini Gus. Wah, setuju banget sih, harus masif untuk menjelaskan ke masyarakat tentang kebijakan tersebut. Nah, untuk Mas Ajil sendiri nih, gimana Mas? Bagaimana kebijakan ini nih mempengaruhi opini publik, pendapat publik? Bagaimana Mas? Ya tentu ya, kalau misalkan bicara tentang opini suka disebut seperti pisau bermata dua gitu. Karena kalau misalkan dari sisi positifnya tentu banyak masyarakat yang mendukung karena ini kan bisa lebih adil bagi masyarakat tentunya. Tapi di sisi lain juga ini tentu merepotkan karena misal kita lagi buru-buru, kita harus ngeluarin HP dulu, lagi ini dulu kan. Agak ngerepotin itu, tapi tentu ada positif dan negatifnya. Nah, dengan hal ini tentu kalau bicara lebih luas lagi, pemerintah diharapkan sih bisa lebih siap untuk menghadapi opini yang masuk maupun bisa memberikan penjelasan yang baik kepada publik. Karena kan publik selalu mempertanyakan terkait kebijakan pemerintah. Nah, harapannya sih pemerintah juga bisa membalikan kepada publik tentang solusi yang dikeluarkannya itu gitu, Gus. Wah, betul banget nih. Kalau ngomongin negatif sama positifnya pasti masyarakat dan pemerintah maunya positif terus kan ya. Nah, gimana sih pendapat dari Mas Gandhi sendiri nih sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat, harapan untuk kebijakan ini? Oke Mas Bagus, jadi harapan saya sendiri yaitu tentunya kebijakan ini bisa mencapai tujuannya, on point gitu tujuannya itu, yaitu menargetkan subsidi kepada masyarakat yang berhak. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya rebutan subsidi, ada yang senggol-senggolan sampai bacok-bacokan mungkin ya Mas Bagus, demi berebut BBM tadi. Terus satu lagi nih, harapan saya yaitu pemerintah juga bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Jadi kebijakan itu hari demi hari bisa semakin membaik, Mas Bagus. Terima kasih. Waduh, semoga sih, semoga harapan itu terwujud ya. Apalagi kita ini sebagai mahasiswa butuh lah ya subsidi ya sebagai BBM yang murah gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih buat kalian bertiga atas diskusi yang menarik nih untuk malam hari ini. Semoga informasi yang kita bahas bisa bermanfaat bagi penonton nih. Hai dulu ke penonton. Dadah. Kami dari tim apa namanya tadi? Amburadul Podcast. Oh iya, podcast Amal. Kok aku lupa ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.